Marhaban lakum wa hacem nasan. Kali ini kita akan lanjut lagi bahas cerita Blue Archive dan sekarang kita masuk volume 2-nya. Mungkin nanti akan jadi 3 atau 4 part. Ya, sekarang kita masuk part pertama dulu. Di awal kita diperlihatkan monolog misterius. Suara itu mencari seseorang yang bisa mendengarnya. Suara itu bertanya, apakah kamu yang akan menyelamatkan dunia? Dia sudah menunggu sejak awal Celestial dan Demon. Di stop dulu. Tiba-tiba ada yang memotong monolognya. Karena ceritanya terlalu biasa. Akhirnya monolog itu diulang kembali. Suara itu sudah menunggu kedatangan sang pejuang. Dia memperkenalkan diri sebagai Dewi Momoria. Dunianya sekarang Millenniapolis sedang dalam krisis. Kalianlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Millenniapolis. Meskipun ini permintaan yang sulit, Dewi itu memohon pada kalian. Petualangan ini akan sangat sulit dan banyak cobaan, tapi dia memohon agar tidak kehilangan keberanian. Kalian bukanlah pejuang biasa. Di dunia ini orang-orang akan memanggil kalian lebih dari itu. Panggilannya adalah Sensei. Ya, akhirnya Sensei terbangun di ruangan yang tidak dia ketahui. Saat itu ada 2 gadis kembar di hadapannya. Di sini kita tahu kalau Sensei pingsan setelah kena lempar PS terbang di kepalanya. Mereka senang karena Sensei dari Saleh mau datang setelah membaca surat mereka. Sensei nggak paham dan kemudian teringat sesuatu. Sewaktu di kantor, Arona ngasih tahu kalau ada permintaan dari Millennium. Permintaan itu dikirim oleh Departemen Pengembangan Game. Isi surat permintaan itu ternyata yang tadi kita baca di awal. Arona malah ketawa, katanya surat ini adalah surat paling lucu yang pernah dia terima. Arona jelasin kalau Millennium adalah satu dari 3 sekolah besar di Kivotos, selain Trinity dan Gehenna. Nama lengkap sekolahnya adalah Millennium Science School. Mereka menjunjung tinggi rasionalitas dan teknologi dibanding sekolah yang lain. Di sana merupakan tempat yang sangat cocok untuk penyuka sains dan teknologi. Millennium memang tidak punya sejarah sepanjang 2 sekolah lain, tapi mereka sering jadi pencetus teknologi baru. Setelah itu Sensei pergi mengunjungi Millennium. Kembali ke timeline utama, 2 gadis itu menyambut Sensei di Departemen Pengembangan Game. Nanti gue singkat aja GDD ya. Mereka memperkenalkan diri. Yang pertama bernama Momoi. Dia merupakan penulis skenario. Gadis satunya bernama Midori. Dia yang bertanggung jawab sebagai ilustrator. Ada 1 orang lagi bernama Yuzu yang menjadi ketua, tapi kali ini dia belum sempat hadir. Mereka senang karena mereka akhirnya bisa mengunjungi reruntuhan berkat Arai Sensei. Sebelum itu Momoi jelasin kalau GDD sedang asik membuat game 16 bit. Tapi kemudian salah satu dari 4 Divine Beast OSIS, yaitu Yuka, memberikan mereka ultimatum. Saat itu muncul suara yang akan mengklarifikasi pernyataan tersebut, dan Yuka muncul di hadapan mereka. Momoi menyebut Yuka sebagai bendahara tanpa perasaan. Yuka meminta Momoi supaya nggak nyebut dia begitu, karena dia cuma menjalankan tugas. Kasian Yuka capek ngurusin adik. Yuka ngasih tahu Momoi meskipun dia mengundang Saleh ataupun Dewan, pembubaran klub adalah hak OSIS sekolah. Di sini kita tahu kalau GDD mau dibubarin karena anggotanya kurang dan belum pernah memenuhi target pencapaian klub. Yuka udah sering ngasih peringatan, tapi belum tercapai juga. Dengan begitu, mereka tidak punya dasar untuk menolak keputusan OSIS. Momoi menyanggahnya karena mereka sedang mengerjakan proyek mereka dan berhak mendapat sidang banding keputusan. Yuka nolak setelah semua kekacauan yang pernah mereka buat, jadi tidak mungkin Yuka mau mengeluarkan dana lagi untuk mereka. Momoi masih berusaha bertahan dengan bilang sesekali harus melihat niatnya daripada hasil. Tentunya nggak bisa karena hasil adalah segalanya di Millennium. Momoi nyanggah lagi kalau mereka juga pernah menghasilkan sebuah game, yaitu Tales Saga Chronicle, dan sempat menang kompetisi. Yuka tahu itu, tapi karena Sensei bingung, dia jelasin Tales Saga adalah satu-satunya game yang berhasil mereka buat sejauh ini. Review orang-orang juga cukup mengejutkan, seperti jika itu adalah game RPG paling menyedihkan, maka game mereka adalah yang terbaik. Ada juga yang review game itu kurang di beberapa aspek, terutama akal sehat. Karena itulah mereka berhasil menang, tapi sebagai game terburuk sepanjang tahun. Pada intinya, Yuka tidak mau lagi GDD ini ngabisin dana hanya untuk memperburuk reputasi Millennium. Yuka butuh bukti kalau GDD mampu menghasilkan sesuatu agar keputusan OSIS bisa dibatalkan. Saat itu Momoi bilang kalau game mereka sudah selesai. Midori nggak paham maksudnya. Momoi bilang kalau mereka punya senjata rahasia untuk dilombakan di Millennium Prize, yaitu Tales Saga Chronicle 2 atau TSC2. Millennium Prize adalah kompetisi antara semua klub di Millennium. Kalau mereka menang, tidak akan ada yang bisa menutup klub mereka. Yuka negesin itu benar, tapi kalau mereka menang, Yuka tidak sabar melihat apa yang akan mereka tampilkan. Sehingga kali ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan masih ada 2 minggu sebelum Millennium Prize dimulai. Setelah itu, Yuka pergi meninggalkan ruangan. Midori berpikir akan lebih mudah jika mempertahankan klub dengan mencari anggota lain daripada bikin game. Tapi itu sudah pernah dilakukan dan tidak ada yang mau bergabung. Kebanyakan orang sudah tidak suka dengan game retro dan lebih suka VR, jadi tidak mungkin mereka merekrut anggota lain.
Kemudian Midori nanyain senjata rahasia yang Momoi maksud. Momoi terus bilang kalau senjata itu adalah sensei. Momoi ngingetin lagi soal reruntuhan yang dia sebut di awal. Di dekat Millennium ada sebuah tempat misterius yang dilarang untuk didatangi oleh siapapun. Tempat itu sangat mencurigakan karena tidak dijelaskan alasan mereka dilarang ke sana. Mereka ingin datang ke tempat itu karena ingin membuat game yang bagus. Kecintaan mereka terhadap konsol game memberanikan diri mereka untuk pergi ke reruntuhan dan menemukan sesuatu. Momoi kemudian memberitahu Sensei tentang Game Bible. Beberapa saat kemudian mereka bertiga sudah ada di suatu tempat. Mereka bersembunyi dari robot pengawas yang lagi ngobrol pakai bahasa robot. Midori mempertanyakan tempat ini dan kenapa banyak robot penjaganya. Momoi dengan semangat bilang inilah reruntuhan yang dia masuk. Tempat itu sangat berbahaya dan Momoi sendiri nggak tahu kenapa reruntuhan ini harus dijaga. Tapi dari awal memang akses masuk ke reruntuhan sudah dibatasi dan orang yang membatasi wilayah ini adalah ketua dewan yang sekarang menghilang. Semua penjaga yang ada awalnya di bawah komando dewan, tapi karena dewan udah capek menyembunyikannya atau memantau reruntuhan ini, Club Veritas berhasil membuat mereka berhasil menyelinap. Berdasarkan perkataan Himari, dia itu anggota Veritas ya. Kemungkinan reruntuhan ini menyimpan banyak benda yang sudah hilang dari Gifotos. Midori curiga kalau Momoi mengira Game Bible ada di sini karena perkataan Himari yang tadi. Momoi bilang dia udah nyoba nanya ke Veritas terkait keberadaan Game Bible, dan terakhir kali itu diaktifkan. Hasilnya kemungkinan besar Game Bible memang ada di reruntuhan tersebut. Sensei di sini nanya Game Bible yang mereka bicarakan dari tadi. Momoi cerita kalau dulu ada seseorang game developer legend. Orang itulah yang membuat Game Bible. Momoi nggak tahu detailnya, tapi dia diberitahu kalau di dalamnya terdapat tips membuat game yang sempurna. Midori nggak yakin kalau itu beneran ada, tapi Momoi masih yakin Game Bible itu ada demi game TSC 2 menjadi sempurna. Sekarang mereka hanya perlu pergi ke titik koordinat yang telah diberikan Veritas pada mereka. Sayangnya saat itu keberadaan mereka terdeteksi oleh para penjaga, dan robot-robot semakin banyak yang datang ke tempat mereka. Sensei kemudian menyuruh mereka untuk kabur ke sebuah pabrik. Mereka kemudian menghancurkan barisan para robot untuk bersembunyi di pabrik tersebut. Saat memasuki pabrik, para robot berhenti mengejar mereka. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya tempat apa pabrik itu sebenarnya. Saat mereka sedang ngobrol soal robot tadi, tiba-tiba terdengar suara misterius yang menyatakan penolakan akses terhadap Momoi dan Midori. Kemudian suara itu menerima Sensei dan diizinkan masuk. Mereka dan Sensei bingung dengan maksudnya. Kemudian terbuka pintu di bawah mereka yang membuat mereka terjatuh ke suatu tempat. Momoi dan Midori tidak melihat Sensei yang ternyata ketiban badan mereka berdua. Saat sedang mensyukuri kondisi mereka, Momoi melihat sesuatu di depannya, disusul dengan Midori yang juga melihatnya. Mereka melihat sosok gadis berambut panjang, sedang tertidur tanpa busana. Ya, jangan dibayangin ya. Mereka mendekati gadis itu. Momoi di sini mainin tubuh gadis itu. Ya, maksudnya memeriksa, dan kemudian dia menemukan tulisan ALIS. Momoi bertanya-tanya, apakah itu namanya Alice? Midori ngoreksi kalau tulisannya itu AL1S. Mereka masih mempertanyakan siapa gadis itu dan bagaimana bisa dia ada di sini. Midori kemudian memberikan baju cadangan miliknya pada gadis itu. Saat itu terdengar suara dari gadis tersebut yang kemudian gadis itu mulai membuka matanya. Gadis itu tidak tahu kondisi saat ini dan perlu penjelasan. Tentunya mereka semua bingung dan bertanya balik. Gadis itu membalas kalau dia tidak kenal dirinya. Ingatan dan tujuan juga tidak ada. Midori bertanya apakah dia akan menyerang. Gadis itu menjawab tidak karena dia sedang bersama orang yang mendapat akses. Sensei mencoba bertanya soal dirinya dan siapa yang dimaksud individu yang diizinkan. Gadis itu tetap tidak bisa menjawab karena ini kejadian pertama dalam kesadaran miliknya. Mereka kemudian membawa gadis itu ke ruang klub. Midori mempertanyakan keputusan itu. Momoi nggak bisa meninggalkan gadis itu begitu saja, makanya dibawa ke ruang klub. Midori berpikir mereka harus melapor terlebih dahulu pada Dewan atau Valkyrie. Valkyrie itu akademi polisi di Gifotos ya, yang ada karakter mirip Kiananya. Ya lanjut, Momoi menolak sebelum tugas mereka selesai. Pertama dia ingin memberi gadis itu nama, yaitu Aris. Midori berpikir harusnya Alice, karena sesuai tulisan AL1S. Momoi kemudian bertanya langsung pada gadis itu, dan dia menerimanya. Ya, dan sekarang namanya Aris. Aduh, masih nggak terima gue sampai sekarang Alice jadi Bang Aris. Jadi gue sebutnya Arisu aja ya. Momoi kemudian melanjutkan langkah berikutnya. Awalnya mereka mencari Game Bible untuk mencoba mempertahankan klub. Tapi untuk itu mereka hanya perlu memenuhi satu dari dua kondisi. Salah satunya yaitu menang di Millennium Prize. Tapi masih ada cara lain. Midori kemudian sadar. Maksud Momoi adalah untuk menyamarkan Arisu sebagai murid Millennium dan membuatnya bergabung ke klub mereka. Saat mereka asik ngobrol, Arisu mulai penasaran dan ngacak-ngacak klub mereka. Dan bikin Momoi panik, kayak om-om yang gundamnya dimainin bocah cilik. Midori masih meragukan rencana tersebut, karena penyamaran Arisu bisa langsung terbongkar saat dia bicara dengan gaya robotnya. Momoi tidak akan berubah pikiran demi klubnya tetap eksis.
Sekarang yang mereka perlukan hanya senjata dan kartu pelajar. Momoi akan mengurus registrasi Arisu dan Midori bisa mengajarkan Arisu cara ngobrol yang baik agar terlihat seperti siswa biasa. Orang-orang selama ini tahu kalau mereka tidak punya teman, jadi akan mencurigakan jika mereka tiba-tiba dapat anggota. Apalagi saat Yuka datang dan banyak nanya ke Arisu, bisa-bisa Arisu jawab pertanyaan dengan gaya robotnya. Setelah itu Momoi pergi dan menyerahkan sisanya pada Midori. Di sini Midori bingung harus ngapain untuk ngajarin Arisu cara ngobrol. Pas Midori lagi mikir, Arisu celingak-celinguk ngeliatin ruangan. Dia nemu majalah yang Midori bilang di dalamnya ada berita terkait game mereka. Midori kemudian kepikiran untuk ngajarin Arisu ngobrol lewat game mereka, karena di game banyak percakapan yang bisa dilihat. Arisu nggak ngerti tapi dia setuju. Midori kemudian memasang gamenya dan Arisu mulai bermain. Pas baru mulai main, Arisu langsung game over. Momoi saat itu datang sambil ketawa karena Arisu ketipu sama trik di dalam game. Momoi cerita kalau dia telat datang dan udah nggak ada orang, jadinya dia akan balik lagi besok. Di sisi lain, Arisu malah semangat dan mau main game lagi. Katanya emosi nggak bisa diluapkan dengan kata-kata. Arisu nyoba main lagi dan sekarang dia berhasil melewati tutorial, tapi langsung KO pas ketemu musuh. Arisu sedikit sedih, tapi dia sekarang mulai paham dengan pola serangan musuhnya. 2 jam kemudian, CPU-nya Arisu mulai ngebul. Arisu bingung dengan sebagian aspek yang ada di dalam game, sampai dia mulai error. Midori khawatir karena Arisu kelihatan mulai overheat. Arisu kemudian nge-restart dirinya dan booting ulang. Ini murid apa PC dah? Kemudian Arisu nyoba main lagi. 2 jam setelahnya dia ngebul lagi. Setidaknya dia berhasil menyelesaikan game tersebut. Midori saat itu bilang ke Momoi kalau cara bicara Arisu makin aneh setelah main game. Dia bicara jadi penuh majas kayak kata-kata di dalam game. Midori kemudian nanyain Arisu apakah game buatan mereka menyenangkan. Arisu nggak ngerti dengan pernyataan itu. Arisu loading bentar dan nyoba nyari arti dari kata senang. Dia kemudian bilang semakin lama bermain seperti terbawa ke dunia baru. Arisu saat itu menangis karena ingin main lebih. Dia sepertinya tersentuh dengan game buatan mereka. Midori sedikit kecewa karena game mereka genrenya komedi. Sedangkan Momoi senang mendengar perkataan Arisu dan berharap Yuzu juga bisa mendengarnya. Saat itu ada suara yang membalas perkataan Momoi berbarengan dengan pintu lemari yang terbuka. Yuzu kemudian muncul di hadapan mereka. Yuzu ternyata sudah ada di dalam lemari sejak mereka kembali dari reruntuhan. Momoi kemudian memperkenalkan Yuzu pada Arisu. Yuzu mendekati Arisu sambil malu-malu dan mengucapkan terima kasih. Dia senang karena Arisu menyukai game buatan mereka. Selama ini Yuzu ingin ada orang yang berkata seperti itu tentang game mereka. Tiba-tiba suasananya jadi sedih. Yuzu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai ketua GDD. Dia berharap bisa bekerja sama dengan Arisu. Seperti biasa, Arisu nggak paham, malah mikir Yuzu gabung ke party mereka. Ya, anak polis ini udah keracunan game RPG, sangat berbahaya. Yuzu nggak masalah kalau Arisu nganggap kayak gitu. Yuzu juga mau ngasih rekomendasi game kalau Arisu mau main yang lain. Momoi nggak mau kalah dan mau juga ngasih beberapa rekomendasi game. Midori juga ikutan. Ya intinya mereka rebut-rebutan ngasih rekomendasi game untuk dimainin Arisu. Arisu terlihat bersemangat dan mulai memainkan gamenya. Arisu memainkan game yang direkomendasikan padanya dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Ketika yang lain tidur pun Arisu masih main game. Saat Midori bangun, Arisu menghampirinya dan mengucapkan selamat pagi. Midori cukup terkejut, karena sekarang Arisu sudah bisa bicara normal walaupun masih harus ada sedikit penyesuaian. Ya bentar lagi beneran jadi GPT-chan. Yuzu kemudian datang dan disusul oleh Momoi yang membawakan kartu pelajar milik Arisu. Arisu bertanya terkait item tersebut. Momoi jelasin kalau itu diperlukan sebagai bukti menjadi murid milenium. Arisu cukup senang karena dia sekarang udah bergabung ke dalam party. Selanjutnya yang mereka perlukan adalah senjata untuk Arisu. Momoi kemudian mengajak Arisu untuk keliling sekolah milenium. Ya oke lah, segitu dulu video kali ini. Masa depan klub pengembang game sepertinya bisa lebih baik sejak kedatangan Arisu. Semoga aja Yuka nggak nanya macam-macam nantinya. Kalau nanya macam-macam nanti harus dikoreksi. Arisu juga kelihatan senang ada di sini. Kita lihat nanti perkembangan Arisu ke depannya. Siapa tahu database-nya bisa diedit kayak kasusnya Albedo. Oke lah, syukran naraku Maratano Pro video kali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.